Selamat siang Bapak Ibu leader G Cooper. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih sudah hadir di untuk online seminar kali ini. Berhubung saat ini kami masih dalam kondisi pandemi, jadi untuk sementara offline seminar akan kami ganti dengan online seminar setiap hari Kamis pada pukul 2 siang. Untuk saat ini materi akan dibawakan oleh rekan saya, Mbak Nanda, untuk mengenai Nadimo series ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dengan Mbak Nandanya sendiri. Baik Bapak Ibu, tanpa menunggu lagi, segera kita mulai untuk online seminar kali ini. Selamat siang Bapak Ibu Cikupers, perkenalkan nama saya Nanda. Kali ini saya akan membawakan materi tentang tombe dan juga rambut rontok. Kita juga ada live di Instagram, jadi kalau misalnya mau nonton yang di Instagram juga bisa menuju ke Instagramnya Jikup Indonesia, jikupid.official. Jadi sekarang saya akan menjelaskan ketombe dan juga rambut rontok. Jadi ini online seminar yang keempat, topiknya ketombe dan juga rambut rontok ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Kita akan menjelaskan penyebab, pencegahan, kemudian cara mengatasinya dengan produk Jikup. Penyebab dari ketombe. Yang pertama itu kulit kering dan juga berminyak. Kulit kepala yang kering dan juga berminyak menjadi penyebab nomor 1 itu kenapa rambut itu berketombe. Jadi ketombe itu disebabkan adanya gangguan dari kelenjar minyak yang ada di kulit kepala, jadi dia tuh memproduksi minyak yang terlalu banyak, kemudian dia juga bercampur dengan kulit mati yang ada di kulit kepala, kemudian dia terbentuklah ketombe. Tapi kalau misalnya ketombe yang dari kulit kering itu biasanya dia bentuknya tuh kecil-kecil, serpihannya kecil-kecil dan dia tuh tidak berminyak. Yang kedua, itu jarang keramas atau terlalu sering keramas. Jadi karena kulit kepala itu memproduksi terlalu banyak minyak, kalau misalnya jarang dikeramasin itu minyak-minyak itu dan kotoran akan menumpuk gitu ya, akan menumpuk, kemudian dia akan menjadi ketombe. Atau misalnya terlalu sering keramas karena dia tuh keramasnya terlalu sering, jadi dia tuh mengiritasi kulit kepala. Nah, iritasi kulit kepala itu juga menjadi penyebab ketombe juga. Jadi solusinya gimana? Solusinya jangan terlalu sering keramas dan juga jangan terlalu jarang keramas dan juga jangan terlalu sering keramas. Jadi keramas dengan rutin aja. Keramas rutin itu maksudnya 2 hari sekali atau misalnya kepalanya itu udah terasa berminyak, jangan lupa untuk keramas karena faktor penyebab dari ketombe itu adalah jamur yang tumbuh di kulit kepala. Nah, jamur yang tumbuh di kulit kepala itu dia makanannya adalah minyak kulit kepala. Jadi kalau misalnya minyak di kulit kepala itu nggak dihilangin, itu jamurnya akan berkembang biak karena dia dapat makanan banyak, yaitu minyak di kulit kepala gitu. Kemudian yang ketiga, infeksi jamur. Nah, yang tadi udah saya katakan infeksi jamur, ini jamurnya tuh jamur Malassezia. Jamur Malassezia ini makanin minyak yang ada di kulit kepala. Kemudian dia mengeluarkan yang namanya tuh asam lemak. Nah, asam lemak yang dikeluarkan oleh jamur Malassezia itu yang bikin kulit tuh iritasi dan gatal-gatal. Nah, kemudian asam lemak itu membuat dia tuh mengkacaukan metabolisme pertumbuhan sel kulit baru di kepala. Jadi harusnya mungkin dia belum menjadi sel kulit mati, sel kulit kepala itu menjadi cepat berganti gitu, menjadi cepat berganti menjadi sel kulit mati. Padahal harusnya kan ditunggu dulu sel kulit yang baru tumbuh, kemudian sel kulit matinya rontok gitu. Jadi karena asam lemak yang dihasilkan oleh si jamur ini tadi, maka itu mempercepat proses pengelupasan kulit kepala gitu. Kemudian yang keempat, sensitif terhadap produk perawatan rambut. Saya rasa ini adalah penyebab orang-orang tuh kenapa banyak yang ketombean, bahkan mereka sudah ganti-ganti sampo itu tetap ketombean. Itu karena sensitif terhadap produk perawatan rambut. Jadi mungkin ada bahan di dalam sampo atau conditioner itu yang nggak cocok dengan rambutnya gitu. Misalnya rambutnya itu, kulit kepalanya itu kering, itu coba pilih sampo yang melembabkan. Kalau misalnya kulit kepalanya itu sensitif, itu coba pilih sampo yang bahannya tuh lembut. Karena kebanyakan sampo yang beredar di pasaran itu banyak mengandung bahan kimia yang keras, yang dia itu justru malah mengiritasi kulit kepala. Dan dia juga membuat
kita tuh alergi dengan bahan tersebut. Terus kemudian kondisi kulit tertentu. Kondisi kulit tertentu ini yang dimaksud tuh kayak dermatitis seboroid. Nah, dermatitis seboroid itu ditandai dengan kulit yang kayak berkerak, kemudian tuh kering, kadang juga dia kayak memerah dan juga mengelupas. Dan biasanya dermatitis seboroid ini juga diakibatkan oleh jamur tadi, jamur malassezia. Dan dermatitis seboroid ini nggak cuma ada di kulit kepala, jadi bisa di banyak bagian tubuh gitu, termasuk bisa di bagian tubuh mana saja gitu. Kemudian pencegahan, ini tadi sudah saya katakan sebelumnya, pencegahannya itu dengan keramas rutin. Dan di Jikup kita ada produk sampo, Jikup shampoo, yang dia tuh menggunakan bahan-bahan yang nggak mengiritasi kulit kepala. Jadi bahan-bahannya tuh lembut, bisa dipakai oleh seluruh anggota keluarga gitu. Dan kunci dari kebersihan kulit kepala itu kan adalah membersihkan kulit kepala ya. Jadi kalau misalnya kita sudah kulit kepalanya itu bersih dan harus dibilas dengan sangat bersih tanpa ada sisa sampo atau sabun, sebum-sebum dan kotoran yang ada di kulit kepala itu bisa menghilang. Jadi folikel kulit kepala kita ini kan dipenuhi oleh kotoran, minyak, dan juga ketombe ya. Jadi kalau misalnya kita rajin membersihkan kulit kepala, nah ketombe itu juga akan berkurang gitu. Dan dia juga produk Jikup shampoo ini juga dia menutrisi kulit kepala. Jadi kalau misalnya kulit kepalanya kering, itu dia teriritasi, itu dia ditenangkan dan juga dinutrisi dengan Jikup shampoo ini. Kemudian pencegahan yang kedua, hindari produk dengan bahan kimia keras. Jadi kalau sampo-sampo yang beredar di pasaran itu banyak yang mengandung bahan kimia keras ya Bu ya, kayak deterjen atau alkohol gitu, atau pengawet yang dia tuh bikin kulit kepala tuh kering dan rambut tuh juga jadi kering gitu. Kadang juga masukin bahan-bahan yang seperti parfum gitu ya. Kita kan mau fokusnya terhadap kebersihan kulit kepala aja ya. Jadi karena banyak bahan-bahan yang dimasukkan itu membuat kulit kepala tuh gampang iritasi gitu. Jadi Jikup shampoo ini dia tuh bebas bahan kimia berbahaya gitu. Jadi kalau misalnya kulit kepalanya tuh sensitif, itu bisa pakai Jikup shampoo ini gitu. Kemudian cara mengatasi ketombe dan juga rambut rontok. Jadi hubungannya ketombe dan juga rambut rontok itu apa? Jadi kalau misalnya kulit kepalanya itu banyak ketombenya, kita kan otomatis suka garuk-garuk gitu kan. Nah, kalau kulit kepala yang sering digaruk-garuk itu kan dia iritasi. Nah, dia melukai folikel kulit kepala dan itu membuat rambut itu gampang rontok gitu. Dan karena banyak minyaknya itu juga membuat rambut itu gampang rontok atau dia tidak ternutrisi, itu membuat akar rambut itu lemah gitu, membuat rambutnya tuh kalau disisir itu gampang rontok gitu. Jadi cara mengatasi ketombe dan juga rambut rontok itu bisa pertama itu bisa dengan eksfoliasi kulit kepala. Jadi eksfoliasi itu adalah pengelupasan kulit kepala. Jadi kalau misalnya kulit mati di kulit kepala itu udah numpuk, itu bisa kita exfoliate atau kita kelupas dengan bantuan ini Nadimo Foam Scaler. Nadimo Foam Scaler ini dia ada sisirnya, ada kayak brushnya gitu. Jadi ini buat digosok-gosokin di kulit kepala. Jadi dia bantu kulit kepala untuk mengeksfoliasi sel-sel kulit mati. Ada apa? Ada bahan-bahan yang dia tuh memperkuat akar juga gitu. Dan dia juga ada dendrilis. Dendrilis itu bahan salah satu bahan anti ketombe alami gitu yang ada di produk Nadimo series ini. Kemudian berikutnya cara mengatasi ketombe dan rambut rontok yang kedua. Oh, ini ada cara penggunaannya. Jadi foam scaler ini bisa digunakan 1 sampai 2 kali seminggu. Jadi dipakai kayak untuk keramas gitu. Caranya pertama dibasahin dulu kulit kepalanya dengan air, kemudian dengan brushnya tadi kita tekan palmnya, kemudian kita gosok-gosok kayak keramas biasa. Dia kayak menggantikan perannya tangan buat menggosok-gosok kulit kepala gitu.
terus didiemin selama 3 menit, lalu dibilas hingga bersih. Ingat, kalau misalnya pakai sampo atau produk perawatan rambut lainnya itu kalau bisa dibilas dengan sangat bersih, karena sisa-sisa residu dari sampo atau conditioner yang masih ada di rambut itu dia bisa bikin kulit kepala itu bermasalah gitu. Jadi harus kita bilas dengan bersih. Kemudian yang kedua, cara mengatasinya memilih produk anti ketombe. Jadi di sini kita ada 3 produk, ada Nadimo foam scaler, scalp tonic, dan juga ampul. Tiga-tiganya ini mengandung dendrilis. Bahan dendrilis ini agen peredam ketombe yang dia tuh kuat gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu, ada bahan anti ketombe yang namanya zinc pyrithione. Dia ini bisa menjadi alternatif bahan zinc pyrithione itu karena dia punya bahan aktif yang dia tuh mengurangi munculnya ketombe itu datang kembali gitu. Selain itu dia juga mengandung bahan-bahan yang mengurangi peradangan di kulit kepala dan juga iritasi. Dia juga meredakan gatal-gatal yang ada di kulit kepala. Cara penggunaannya, setelah keramas itu tinggal disemprotkan di kulit kepala. Jadi waktu rambutnya masih setengah kering, itu ini disemprotkan ke kulit kepala, bisa dipakai setiap hari setelah keramas. Jadi Nadimo ini kita jarang kenalin ya sebelum-sebelumnya. Produk perawatan rambut Jikup ini kan kita jarang kenalin sebelum-sebelumnya. Kalau Jikup itu ada produk perawatan rambutnya gitu. Nadimo ini dipakainya hanya di kulit kepala dan rambut saja. Terus yang ketiga itu memberi nutrisi kepada kulit kepala. Kalau kulit kepalanya itu tidak sehat dan kurang ternutrisi, itu rambut tuh gampang rontok. Gitu. Dan juga kulit kepala tuh jadi kering. Kulit kepala yang tidak sehat itu jadinya rontok. Kalau misalnya kering, kurang ternutrisi, jadinya ketombe. Gitu. Jadi kita bisa cegah dengan menggunakan nutrisi kepada kulit kepala. Jadi kalau bedanya apa antara foam scaler, tonic, dan juga scalp ampul ini? Kalau scalp ampul ini nih punya konsentrasi yang paling tinggi di antara ketiganya gitu. Dia mengandung sama dendrilis juga dan juga vitamin yang menutrisi dan melindungi kulit kepala seperti niacinamide, panthenol, dan juga biotin. Terus Nadimo scalp ampul ini juga mengurangi iritasi dan juga stres di kulit kepala. Terus dia juga mencegah kerusakan kulit kepala gitu. Cara pakainya, dia ada openernya di dalamnya, dimasukin gini, tutupnya kemudian dibuka, ditarik. Terus dia ada tutupnya untuk ngolesin, atau bisa juga pakai MTS roller. Kalau pakai MTS roller ini, dia ampulnya bisa terserap lebih dalam, karena dia kan ada jarum-jarumnya, dia masuk ke dalam kulit jarum ini. Ini dimasukin aja ampulnya ke dalam MTS roller, kemudian ditekan-tekan sambil di-roll ke kulit kepala. Kalau ampul ini bisa dipakai 2-3 kali seminggu, atau terserah Bapak Ibu mau dipakai berapa kali. Minggu, setiap hari juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini cara penggunaannya. Setelah keramas, dikeringin dengan anduk, kemudian bisa diolesin aja pakai jari, dipijat-pijat, atau bisa juga tadi dipakein MTS roller. Dan produk ini cuman untuk rambut dan kulit kepala saja. Nah, jadi ini tadi penjelasan saya mengenai ketombe dan juga rambut rontok with Jikup dan produk-produk Jikup yang saya rekomendasikan. Kalau misalnya Bapak Ibu punya problem ketombe dan juga rambut rontok, kalau misalnya ada pertanyaan sekarang boleh tanya via chat atau yang live Instagram juga boleh ninggalin pertanyaan. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu Leader J. Cooper, terima kasih untuk partisipasinya dalam online seminar kali ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nanda, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan yang mungkin baru pikiran nanti atau ingin mengetahui lebih jelas mengenai produk yang saat ini kami presentasikan atau yang sebelumnya ataupun memang dari channel kami yang lain seperti YouTube atau IG, itu kan juga sudah ada informasi yang mengenai produk-produk kami ya untuk penggunaan maupun manfaat dari masing-masing produk. Apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengirimkan melalui Q&A atau bisa melalui channel WA kami yang bisa Bapak Ibu tanyakan. Untuk yang channel WA ini akan kami respon selama waktu operasional kami, dan begitupun dengan Q&A-nya. Selama pandemi ini memang kami tidak ada operasional di kantor, jadi sementara ini bisa melalui online saja. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa untuk kalau misalkan menghubungi kantor, ini memang tidak operasional, tapi Bapak Ibu bisa melalui Q&A ataupun WhatsApp, itu akan kami jawab. Misalkan ada pertanyaan atau Bapak Ibu ingin konfirmasi. Baik, ya sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk online seminar kali ini. Pastikan untuk Bapak Ibu bisa hadir di online seminar kami di minggu berikutnya ya Bapak Ibu ya, setiap hari Kamis pukul 2 siang sampai selesai. Baik, tetap sehat, tetap semangat, sampai jumpa di online seminar kami berikutnya. Terima kasih.